Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam serial khotbah saya yang saya bagikan, yaitu hidup dalam kekuatan, maka temanya hari ini yang saya mau saksikan buat setiap kita adalah melatih diri dan menguasainya. Sama-sama bilang sama saya harus melatih diri saya. Kuat tidaknya seseorang dalam menjalani kehidupan itu karena memang sudah latihan. Bapak Ibu yang biasa ikut gym tahu. Kalau biasa ngangkat beban gak bisa langsung angkat yang 50 kilo. Bukan cuman patah leher, patah tulang belakang, semua patah-patah. Tetapi dimulai dari 1 kilo. Naik ke 3 kilo. Naik ke 5 kilo. Ada latihan. Iya kan? Sama dalam kehidupan kita pun seperti itu. Dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, saudara dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan kita mau agar setiap kita tuh bertumbuh. Setiap kita dewasa. Tetapi proses itu yaitu proses namanya kenal akan pribadi Tuhan. Proses dalam melatih diri dan menguasai itu harus ada. Karena ketika seseorang lahir pun tidak serta-merta dia langsung jadi umur 17 tahun. Tetapi dia harus mulai dulu dari orok. Iya kan? Dari balita, dari batita, dari balita, terus. Sampai akhirnya seperti Bapak Ibu inilah. Iya kan? Alangkah mengejutkan kalau tiba-tiba bayi lahir langsung sudah berkumis. Emaknya juga ngelihat kaget. Apalagi bapaknya, laki dari mana nih keluar, kan begitu kan? Jadi pertumbuhan itu harus ada. Caranya bagaimana? Latihan, sama-sama bilang sama saya latihan. Latihan itu adalah proses belajar Bapak Ibu. Dari yang tidak bisa menjadi bisa karena latihan. Tetapi dari bisa menjadi luar biasa bisa atau expert, itu karena menguasai. Saya berikan contoh ketika kita latihan mobil, orang nggak bisa bawa mobil maka latihan mobil itu takut-takut. Bentar-bentar ngerem, bentar-bentar ngerem. Setir dipegang oleh kedua tangan, kalau bisa kaki naik, tapi sayang kaki nggak bisa naik. Tapi tangan dua. Latihan terus, lama-lama udah mulai jago. Udah bukan lagi tangan dua, tangan satu. Tangan satunya lagi pegang handphone sambil bergaya. Ya kan? Karena apa? Terbiasa. Karena sudah menguasai. Mulai dari parkir takut-takut. Sekarang parkir udah mulai nggak ngelihat spion tapi langsung mulai pakai perasaan. Iya, parkir pakai perasaan. Ngejeduk lu ke belakang. Cukuplah menjalin hubungan pakai perasaan. Kalau parkir lihat spion. Karena menguasai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan sama, orang kuat menghadapi masalah karena latihan. Jadi kalau Tuhan izinkan ada masalah satu belum selesai, datang masalah yang baru belum selesai, datang pergumulan yang satu belum selesai, datang pergumulan yang satu belum selesai, datang lagi. Jangan komplain. Karena itu merupakan sebuah pelatihan. Makanya kalau Bapak Ibu sadari ya, makanya saya sering dengar juga sih orang ngomong begini. Saya tuh kalau ikut Tuhan kok semakin hari semakin berat ya. Saya ikut Tuhan dulu kayaknya waktu hidup gak sungguh-sungguh kayaknya ada aja pertolongan Tuhan. Sekarang giliran hidup udah sungguh-sungguh takut akan Tuhan beribadah. Kok tambah susah ya? Itu bukan susah. Lu lagi dilatih. Cuma 3 orang yang ngomong amin. Sisanya bilang apa benar Pak? Kita sedang dilatih. Semakin kita mengambil keputusan untuk dekat sama Tuhan, hidupmu semakin dilatih. Digembleng, dihajar. Saudara, ada orang mengambil keputusan untuk kerja kantoran. Tetapi ketika dia kerja kantoran, dia mulai mundurkan diri. Dia bilang, kerja kantoran capek. Saya lihat teman saya jadi atlet MMA. Kayaknya lebih enak, duitnya lebih banyak. Ada perubahan gaya hidup enggak? Apa? Hidupnya lebih tersiksa. Lu biasa bangun pagi kerja kantoran, mandi, gosok gigi segala macam, udah langsung jalan aja berangkat. MMM gak begitu. Lu tiap hari mesti lari minimal 5 kilo, naik 10 kilo, dan itu tiap hari.
Mesti siap muka lu taruh dipukulin sama pelatih, pak. Kalau kerja kantoran mah gak ada pukul-pukulan begitu. Sama ketika kita mengambil keputusan untuk ikut Tuhan Yesus. Berbeda ketika kita di luar Tuhan. Ada pelatihan dan itu yang membuat iman kita kuat. Nah, itu sebabnya kenapa bangsa Israel masuk tanah perjanjian itu gak instan Bapak Ibu. Harus 40 tahun. 40 tahun di padang gurun itu diapain? Apa Tuhan bilang iseng-iseng berhadiah? Kan enggak. Tetapi di padang gurun itu mereka dilatih untuk apa? Untuk mereka siap menerima berkat Tuhan di tanah perjanjian. Karena kalau mereka dari mental budak yang biasa dibudak di Mesir, terus tiba-tiba langsung dikirim ke tanah perjanjian, korslet otak mereka. Kenapa korslet? Karena mereka di sana mental budak. Untuk mengeluarkan mental budak dari hidup mereka itu butuh 40 tahun di padang gurun. Itu sebabnya diproseslah mereka di 40 tahun ini untuk memasuki tanah perjanjian, untuk menerima berkat Tuhan. Tapi ada pelatihan namanya. Melatih diri untuk lebih sabar. Melatih diri untuk lebih mengandalkan Tuhan. Melatih diri untuk lebih berpuasa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Itu latihan. Makanya kalau saya bilang Bapak Ibu, ayo setiap pagi renungan singkat sebelum memulai segala sesuatu. Aduh berat Pak, ya itu latihan. Saudara makan dari bayi, itu juga perlu latihan. Karena itu dari bayi dikasih makan dulu, yang pertama dikasih ASI. Langsung mulai naik lagi empasi. Lalu mulai makan makanan berat. Enggak baru lahir langsung dikasih kacang-kacangan. Ya keselak lah tuh anak. Ada prosesnya Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan bilang, nah hari ini lu harus diproses. Jangan bilang Tuhan capek lah, masalah lagi, kapan ikut Tuhan diberkati. Nanti ada masa latih, colek kanan kirinya, latihan jangan lupa. Jadi kalau saudara dikasih dalam Tuhan sedang mengalami masa-masa sukar, masa-masa susah, engkau sadar itu latihan. Itu latihan. Engkau akan melihat proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Engkau akan melihat bagaimana engkau berjuang dan Tuhan tolong engkau di hari-hari kemudian. Petrus, ketika Yesus suruh, Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Kenapa Yesus pakai suruh-suruh tebar sih? Kenapa Yesus nggak bilang, ikan mujair, ikan lumba-lumba, ikan pari semua masuk ke perahunya Petrus? Bisa nggak? Hah? Kenapa bisa? Karena dia Tuhan. Orang yang sama, yang meredakan badai, orang yang sama bisa memerintahkan ikan, langsung lompat-lompatan untuk perahu Petrus. Tapi kenapa Petrus disuruh? Sama-sama bilang sama saya, dilatih percaya. Itulah latihan. Untuk percaya perlu dilatih. Caranya bagaimana? Masalah, pergumulan, pengkhianatan. Itu bahan latihanmu. Setiap hari. Kalau anak-anak sekolah ujiannya per semester, anak-anak sekolah jangan bilang, Bapak enak, gak sekolah, kita nih sekolah ujian. Bapak malu tiap hari ujiannya. Mikirin bagaimana gue makan besok, anak gue makan besok. Sekolah cuma per semester ujiannya, paling cepat 2 minggu sekali, 3 minggu sekali ujian lagi. Nggak usah komplain, mana orang-orang muda nggak ada lagi, cuma 2 biji situ. Iya kan, setuju nggak Bapak Ibu? Senang mau dibelain. Jadi latihan. Jadi jangan pernah bilang kalau ada masalah, kalau ada pergumulan itu komplain, jangan. Justru itu bahan buat kita supaya kita melatih diri kita untuk lebih kuat. Makanya pemazmur katakan seperti ini dalam Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71 bilang begini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku.
Jadi penindasan, masalah, tekanan hidup, kesusahan, kekecewaan yang dilukai orang itu baik bagiku. Masalah adalah vitamin buat jiwa kita. Masalah pergumulanmu itu adalah vitamin buat jiwamu. Supaya apa? Supaya menguatkan sendi-sendi iman. Makanya pemazmur bilang masalah itu baik, masalah itu baik. Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar. Lihat, proses belajar. Itulah namanya latihan. Kenapa perlu belajar? Supaya aku mengerti apa sih ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidupku. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku? Apa sih yang Tuhan gak mau dalam hidupku? Itulah proses belajar. Dari tidak bisa menjadi bisa. Itulah latihan, terus latihan. Jadi jangan pernah komplain kalau ada orang mengkhianatimu. Ada orang yang mengecewakanmu, ada orang yang sudah engkau tolong, sudah engkau bantu, tiba-tiba dia tusuk lu dari belakang. Jangan komplain. Itu adalah lembar tugasmu dari sorga sebagai bahan latihan. Mungkin lembar tugas kita nggak kelihatan sama seperti anak-anak kita sekolah. Tapi ketika kita mengerjakan lembar tugas itu, kita akan lihat ada pertumbuhan, ada kedewasaan. Itulah bedanya antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan orang-orang yang mengenal Tuhan ketika dimurnikan, diuji. Di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Daniel pasal 12 ayat 10 bilang begini. Banyak orang akan disucikan. Lihat kanan kirinya. Jangan lihat saya. Lihat kanan kirinya. Masih orang? Bilang sama dia, lu bisa disucikan. Kecuali pas Bapak Ibu nengok ke kanan kiri, Bapak Ibu sebelah kanan Uno, sebelah kiri Oni. Itu anjing saya di belakang, di atas. Tapi kan bukan, kita masih orang semua. Berarti yang namanya orang pasti disucikan. Yang namanya orang pasti dimurnikan. Yang namanya orang pasti banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan tetap berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Orang yang takut akan Tuhan menyadari, oh, kalau saya sedang ada masalah, kalau ada orang mengkhianati saya, kalau ada orang merugikan hidup saya, itu saya sedang diuji, saya sedang dimurnikan, saya sedang disucikan. Itu orang yang takut akan Tuhan, menyadari hal itu. Tetapi orang fasik yang tidak mengerti akan Tuhan, dia akan bilang begini Bapak Ibu, orang ini jahat sama saya, oh saya bisa lebih jahat lagi sama kamu. Tunggu tanggal mainnya. Kenapa? Karena dia gak menyadari bahwa orang-orang ini dipakai Tuhan untuk mendidik, melatih. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Saling gesek itu biasa. Justru dengan demikian kita menyadari, oh saya sedang dilatih, saya sedang disucikan, saya sedang dimurnikan, saya sedang diuji. It's okay, saya hadapi. Itu adalah cara Tuhan mendewasakan saya. Itulah serunya ikut Tuhan Bapak Ibu. Cara pandang kita itu diubah. Cara pandang kita itu diubah. Dulu kita belum mengenal Tuhan, melihat segala sesuatu. Ada orang buat salah sama kita, kita bilang lu yang salah. Ada orang buat sesuatu yang merugikan hidup kita, dia yang jahat. Tapi setelah kita mengenal Tuhan, lebih tepatnya Alkitab katakan orang bijaksana. Itu melihat segala sesuatu sebagai sebuah pelatihan. Sebagai sebuah pendidikan. Di mana apapun bisa Tuhan pakai, siapapun bisa Tuhan pakai untuk mendewasakan kita. Didewasakan. Jadi bukan orangnya yang kita ributin. Bukan orangnya kita musuhin. Bukan orang yang kita balas yang jahat dengan yang jahat, no.
Tetapi cara kita berpikir harus kita ubah. Sikap kita berpikir harus kita ubah. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27 bilang begini saudara. Tetapi aku melatih tubuhku. Ini Rasul Paulus secara sadar bicara seperti itu. Aku melatih tubuhku. Setelah dilatih apa? Dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi Rasul Paulus menyadari betul bahwa saya harus melatih diri saya. Setelah melatih saya harus menguasainya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan tidak dihujat. Jangan sampai kita jadi batu sandungan buat orang yang akan dekat datang sama Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita nggak sadar bahwa kita sedang tahap pelatihan. Kalau kita sadar bahwa setiap hari Tuhan melatih saya, mendidik saya, mendewasakan saya, maka apapun Tuhan bisa pakai untuk mendewasakan anak-anaknya. Itu sebabnya cara pandang kita, cara pikir kita harus kita ubah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, saya pelajari begini. Kita dapat melatih diri kita dan menguasainya kapan? Kapan seseorang dapat melatih dirinya, kapan seseorang dapat menguasai dirinya? Yang pertama, seseorang dapat melatih diri dan menguasainya ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu baik buat kita. Jadi gini Bapak Ibu, kita tuh gak punya perasaan curiga sama Tuhan. Jangan-jangan saya gak layak di hadapan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan marah sama saya. Jangan-jangan Tuhan ngambek sama kayak istri saya. Jangan-jangan kita penuh kecurigaan. Nah orang kalau udah curigaan sama Tuhan saudaraku, apapun yang diizinkan Tuhan, kita mulai mempertanyakan Tuhan, ini jangan-jangan ini lagi nih, jangan-jangan gini lagi, jangan-jangan begini lagi. Sedangkan kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat adalah baik buat kita, maka di situ kita dilatih untuk tetap terus percaya. Memang gak gampang untuk percaya ketika kita belum melihat. Makanya Thomas ditegur Yesus, Thomas, engkau percaya karena engkau melihat. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita dapat melatih diri kita dan menguasainya ketika kita menyadari bahwa segala yang Tuhan buat dalam hidup kita itu baik. Memang gak gampang, tapi kita mau belajar untuk percaya. Dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, dalam 6 hari, manusia di hari ke-6. Maka segala sesuatu diciptakan Tuhan dan setiap Tuhan menciptakan maka Alkitab mencatat apa yang dilihat Allah itu baik. Berarti apa yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya termasuk penciptaan ini, itu karena Tuhan tahu yang Dia buat adalah baik. Sekalipun kita nggak ngerti Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan masalah ini baik buat saya, tapi kenapa hal ini menimpa saya? Disitulah kita dituntut untuk tetap percaya. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita mau melatih diri kita, ayo latihlah. Bangsa Israel dilatih Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan dalam 40 tahun ini dilatih untuk percaya. Kenapa? Karena mereka terbiasa nyaman hidupnya ketika mereka ada di Mesir. Sekalipun mereka diperbudak gak apa-apa, yang penting mereka makan juga enak. Bukan cuma mana. Karena mereka apa? Mereka tidak mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk ada di padang gurun. Yang mereka lihat saat itu adalah padang gurun. Mereka tidak fokus kepada janji Tuhan. Yang mereka lihat saat itu adalah saya sedang susah, saya sedang menderita, saya nggak dapat makan, saya akan mati. Itu aja yang dilihat sama mereka. Mereka nggak pernah ngelihat, oh iya Tuhan, sekalipun kami ada di padang gurun, namun ini adalah OTW, on the way ke dalam tanah perjanjian. Sehingga saya nggak boleh lihat prosesnya.
Saya nggak boleh lihat jalannya, yang saya lihat adalah hasil akhirnya. Kemana Tuhan akan bawa saya dengan masalah ini? Kemana Tuhan pimpin saya dengan pergumulan ini? Saya tahu di end of the day-nya, di hari terakhir, saya akan lihat sesuatu yang baik Tuhan sediakan buat saya. Sudah terlihat? Belum. Colek kanan kirinya, on the way. Masalahnya sama kembali lagi, kita kadang suka pengen yang cepat. Sampai kapan OTW-nya Pak? Lah Bapak Ibu aja kalau janjian sama orang masih mandi, Bapak Ibu bilangnya apa? Ya udah gak usah ngarepin banyak-banyak lah. Lu aja masih mandi, lu udah bilang apa? Masih pakai celana. Dari mana? Sekarang lu nuntut Tuhan. Mana Tuhan, kapan OTW-nya? Sampai kapan tibanya? Kita seringkali menuntut cepat. Kita seringkali menuntut sama Tuhan yang terbaik. Kembalikan ke kita dong. Kita bagaimana sikap kita? Bagaimana hidup kita? Kita mau gak janji Tuhan terlambat dalam hidup kita? Ada yang mau janji Tuhan terlambat dalam hidupnya? Angkat tangan. Gak ada. Sekarang saya tanya kembali. Ada yang mau janji Tuhan tepat pada waktunya? Angkat tangan. Sekarang saya tanya lagi. Siapa yang tepat waktu datang ke gereja? Puji Tuhan masih ada yang angkat tangan. Saya masih lanjut khotbah. Kalau udah gak ada yang kata saya turun. Untung ada yang angkat tangan. Untung Tuhan gak kayak kita. Hitungan. Jadi kita percaya apapun yang Tuhan buat itu baik. Baik. Sekalipun kita gak ngerti. Kalau engkau gak ngerti, belajar percaya. Kalau engkau gak ngerti, belajar berserah. Jadi yang pertama kita dapat melatih diri kita dan menguasainya ketika yang pertama ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu baik buat kita. Yang kedua, kapan kita dapat melatih diri kita dan menguasainya? Yang kedua saya pelajari ketika kita memiliki kesempatan, dengar baik, ketika kita memiliki kesempatan untuk menikmati dosa, namun kita tetap memutuskan untuk ikut Yesus dengan setia, sekalipun harus menderita. Jadi gini, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Dan pilihan itu seringkali berkata, maukah engkau mengikut Tuhan dengan setia atau engkau pergi mengkhianati Tuhan Yesus. Pilihan itu seringkali berkata, maukah engkau tetap setia atau engkau mau melakukan dosa. Dan setiap hari kita diperhadapkan dengan hal itu. Tetapi hari ini kita diingatkan, kapan kita dapat mengambil sikap untuk melatih diri kita dan menguasainya. Yang kedua adalah ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan dosa, namun kita tidak mengambilnya dan kita tetap memilih untuk ikut Yesus dengan setia sekalipun harus menderita. Kembali lagi saya tanya, adakah di tempat ini anak Tuhan yang mau menderita? Gak ada yang angkat tangan. Karena memang tidak ada orang yang memiliki cita-cita, saya pengen jadi orang yang menderita. Semua orang memiliki cita-cita pengen jadi orang yang berbahagia. Tetapi Alkitab katakan kalau engkau harus menderita karena kebenaran, apa itu menderita kebenaran? Engkau bisa membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi engkau tidak mengambil kesempatan itu engkau membalas yang jahat dengan yang baik. Yusuf punya kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya. Oh kalian ya, sini. Kalian yang ngejual saya sebagai seorang budak kan? Kalian yang jatuhin saya ke sumur kan? Ngaku. Itu kalau Yusufnya kita. Semuanya sini berbaris. Siap Cuk, siap. Itu kalau Yusufnya kita. Tapi Yusuf gak bilang begitu. Yusuf bilang begini, Allah ke aku sehingga aku menghukum kau. Kalian boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah pakai untuk reka-rekaan untuk kebaikan. Yusuf gak bilang saya bukan Allah.
Disitulah Yusuf mengambil sikap, saya bisa membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi saya tidak lakukan itu sekalipun saya menderita. It's okay. Untuk bisa membalas yang jahat dengan yang jahat dan kau tidak melakukan itu, untuk dagingmu itu sakit. Untuk dagingmu itu menderita. Engkau punya kesempatan membalas yang jahat dengan yang jahat. Engkau punya kesempatan merugikan orang yang merugikanmu. Engkau punya kesempatan membalas seseorang yang memang sudah menghancurkan hidupmu. Tapi engkau tidak melakukannya. Malah engkau memberkati mereka. Itu untuk daging sakit. Karena daging ini maunya revenge. Balas. Daging. Daud punya kesempatan membunuh Saul ketika Saul lagi BAB. Dari belakang, sikat. Tapi Daud bilang, aku tidak akan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tidak lakukan. Kenapa? Karena Daud tahu, pembalasan bukan haknya. Menurut ukuran daging capek, sakit, gak enak, menderita. Karena daging kita tuh pengen yang ngelihat orang susah itu tambah susah kalau dia ngejahatin kita. Makanya ada istilah musuh dari musuh adalah temanku. Teman dari temanku. Gimana sih? Musuh dari musuhku adalah temanku. Iya kan? Jadi kalau ada seorang yang musuhi dan sama-sama punya musuh, dia teman saya nih. Gitu. Sama-sama ngancurin hidup musuhnya. Karena ada istilah seperti itu, berarti gini loh saudara. Dunia di mana kita hidup sedang mengajarkan, ayo kalau engkau bisa balas yang jahat, jahat lakukan. Tetapi untuk orang percaya, makanya Alkitab katakan kau menderita karena kebenaran. Engkau susah karena kebenaran. Engkau mendapatkan upah. Nah, kita dapat melatih diri kita dan menguasainya. Yang kedua, ketika kita dapat memiliki kesempatan untuk melakukan dosa, namun kita tetap bertahan dalam kesetiaan, sekalipun menderita. Engkau sedang dilatih untuk setia. Dalam hidup kita dilatih untuk setia. Setia mengiring Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan, setia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat 24 dan 25. Ibrani 11 ayat 24 dan 25 bilang begini. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Padahal itu merupakan kenyamanan. Itu merupakan kenyamanan buat Musa. Petantang-petenteng jalan di depan budak-budak. Set gaya. Anak putri Firaun. Punya powerful, punya kuasa, punya kedaulatan, punya otoritas. Bisa dia lakukan itu. Tetapi apa yang Alkitab catat selanjutnya? Dia menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan. Apa dikatakan? Ia menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari. Jadi kalau saudara dan saya punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan, jangan lakukan. Lebih baik engkau menderita tapi engkau memuliakan nama Tuhan. Karena ada upah yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Kalaupun engkau melakukan suatu kesenangan dosa, Alkitab katakan itu sifatnya sementara. Itu sifatnya sementara. Jadi saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk menyadari hal ini. Kita bisa melatih diri kita bisa menguasai diri kita sepenuhnya. Ketika kita menolak untuk melakukan apa yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan tetap berjalan dalam kemuliaan Tuhan, tetap berjalan dalam kesetiaan sekalipun daging ini menderita. Karena daging pengen yang melakukan hal-hal yang bersifat daging. Maka Rasul Paulus bilang orang yang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Tapi barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai kehidupan. Yang ketiga, yang terakhir. Kita dapat melatih diri kita dan menguasainya. Yang pertama ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu baik buat kita. Kita dilatih untuk percaya. Yang kedua, kapan kita dapat melatih diri kita dan menguasainya?
Yang kedua, ketika kita memiliki kesempatan untuk menikmati dosa, namun tetap memilih untuk mengikut Yesus sekalipun harus menderita, berarti kita sedang melatih diri kita untuk tetap setia di tengah-tengah tekanan. Gampang? Enggak. Tapi latihlah dirimu. Latih. Dari tidak bisa menjadi bisa. Itu perlu latihan. Jatuh, bangun, gagal, mulai lagi. Jangan jatuh lupa bangun. Gagal gak mau start, jangan. Setiap orang learning by doing. Anak-anak kecil untuk belajar jalan, jatuh bangun, sky dulu, namanya sky nih Bapak Ibu, langit. Dia pernah jatuh waktu dia belajar jalan, sekarang bukan jatuh. Semua barang-barang dijatuhin sama dia. Karena lari, dia udah lari udah kuat. Tapi perlu latih. Kalau udah latihan itu siapa yang susah? Emak bapaknya yang susah. Tapi hidup itu harus begitu, ada latihan, jatuh bangun, gagal bangkit. Gak apa-apa kalau engkau jatuh, tapi bangkit dong. Gak apa-apa kalau engkau gagal, tapi mulai lagi. Itu proses, sama-sama colek kanan kirinya bilang proses. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kita dapat melatih diri kita dan menguasainya. Ketika kita berani bayar harga dalam bersekutu dengan Tuhan. Saudara, untuk bersekutu dengan Tuhan itu bayar harga, gak gampang. Latihan berdoa. Dulu doa makan aja bilang, Tuhan, amin. Tuhan ngerti gak? Ngerti, lu udah lapar. Walaupun cuman Tuhan tahu. Tapi latihan. Akhirnya engkau mulai doa. Sama. Baca firman pun demikian. Mulai satu ayat. Yang dulu gak pernah baca Alkitab. Begitu buka Alkitab belum baca udah langsung tidur. Baru buka. Pendeta, kenapa ya? Setiap kali saya buka Alkitab, itu kayak mata itu kayak ditiup-tiup sama setan. Janganlah bentar-bentar setan. Kadang kitanya gak ngelatih diri kita. Kita harus latihan dari satu ayat. Yohanes 1 ayat 1. Kata pendeta satu-satu toh habis. Gak usah baca ayat hari ini. Gak apa-apa. Yang penting Yohanesnya kebaca. Yohanes 1 ayat 1 baca. Selesai ayat 1 ayat tutup. Gak apa-apa. Yohanes 1 ayat 2. Lama-lama satu perikop. Lama-lama satu pasal. Lama-lama satu kitab selesai. Latihan. Jangan baru baca tidur. Aduh, kayaknya gue gak cocok baca ini, kopingo aja dah, kopingo. Tawan banget umurnya ya. Baca. Mulai latih. Kalau misalnya masih berat juga, saya udah usaha pendeta masih berat. Ambil korek batangan, ganjel. Baca. Latih. Lama-lama kau akan bisa. Tapi gimana ya pendeta, saya itu kalau baca Alkitab saya itu gak ngerti. Supaya ngerti dibaca. Ngerti gak? Kalau gak ngerti dibaca. Matematika pertama kali saudara lihat, ngerti gak? Tapi saudara latihan terus di dalamnya, lama-lama saudara gak ngerti juga. Lama-lama saudara ngerti lah. Karena dilatih terus, dibaca terus. Jangan gak ngerti stop. Jangan gak ngerti baca lagi, gak ngerti tanya. Kan gitu. Jadi bagaimana setiap kita bisa melatih diri kita dan menguasainya. Yang ketiga adalah berani bayar harga. Untuk dekat dengan Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Engkau bangun pagi-pagi saat teduh, engkau latihan doa, engkau latihan baca Alkitab, engkau latihan memuji menyembah Tuhan. Engkau bisa main musik, nyanyilah musik pujian. Jangan pada saat lapo aja lu nyanyi-nyanyi. Pada saat memuji menyembah Tuhan nyanyi. Main gitar. Saya punya drum di rumah, gak apa-apa, gebuk aja pagi-pagi. Latihan olahraga. Jadi dilatih. Karena setiap kali ketika kita melatih, lama-lama kita mulai terbiasa. Karena ketika kita mulai terbiasa itu akan menjadi gaya hidup kita. Hidup itu perlu dilatih.
Karena masalah itu sesuai dengan kebutuhan kita. Pergumulan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita persiapkan diri dengan latihan, masalah sebesar apapun kita bilang kuat, udah biasa kepukul. Kuat, biasa ngalamin. Ngerti seluk-beluknya, cara-cara keluarnya tahu. Kenapa? Karena sudah terlatih. Ayo saya ajak setiap jemaat Tuhan. Saya rindu setiap kita yang bertumbuh dalam gereja ini terus latih diri kita. Paksa. Untuk tetap terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya.